Pada hari Senin, 22 April 2024 kemarin, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengumumkan hasil sidang terkait perselisihan hasil pemilu. Secara umum, hasil putusan tersebut adalah MK menolak secara keseluruhan permohonan dari pemohon, dalam konteks ini adalah Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Adapun poin-poin penting dalam putusan MK ini adalah yang pertama, tidak ada bukti bahwa Presiden Joko Widodo melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024. Yang kedua, tidak ditemukan adanya kejanggalan terkait bansos jelang pemilu 2024. Yang ketiga, pelanggaran kode etik KPU pun tidak bisa membatalkan pencalonan Prabowo Gibran. Yang keempat, tidak ditemukan pejabat daerah berkaitan dengan mobilisasi pemilih. Yang kelima, menilai bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres pun sesuai dengan kebutuhan. Setelah keputusan tersebut, baik Anies maupun Ganjar menyatakan telah menerima hasil putusan MK. Bahkan, Anies Baswedan memberi selamat kepada Prabowo Gibran dan mengatakan bahwa Prabowo adalah sosok seorang patriot. Lebih lanjut, Anies juga mengatakan bahwa Prabowo itu tentu memahami bahwa dalam sebuah negara yang demokratis, keberadaan oposisi itu menjadi penting karena merupakan partner dalam bernegara. Pernyataan Anies Baswedan ini dapat mengisyaratkan dua hal. Yang pertama, ia ingin mengatakan kepada publik bahwa ia akan berada di garis depan oposisi yang bertugas menjadi pengkritik dan pengawas pemerintahan. Yang kedua, ingin menyatakan kepada Prabowo bahwa tolong dong, sisain partai politik yang mau jadi oposisi. Jangan dirangkul semua. Nah, banyak juga yang bilang kalau misalnya setelah ini, tugas penting Prabowo adalah membahas siapa aja sih yang akan mendapatkan kursi menteri. Eits, tapi sabar dulu. Menurut gue, sebelum Prabowo menentukan siapa saja yang menjadi menteri, atau berapa kursi yang didapatkan oleh partai politik, langkah yang perlu dilakukan Prabowo saat ini adalah merangkul partai politik yang tidak mendukungnya di Pilpres 2024. Karena ya, jika hal ini nggak dilakukan, tentu akan menyulitkan bagi Prabowo nantinya. Dan sekarang, mari coba kita lihat proyeksi jumlah kursi partai politik pendukung Prabowo di DPR RI dan kita bandingkan dengan partai politik yang tidak mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Terdapat 4 partai politik pendukung Prabowo Gibran yang lolos ke Senayan, yaitu ada Golkar dengan 102 kursi atau 17,57%, ada Gerindra dengan 86 kursi atau 14,83%, PAN dengan 49 kursi atau 8,45%, dan Demokrat dengan 42 kursi atau 7,24%. Jika ditotal, maka jumlah kursi partai politik pendukung Prabowo di DPR RI itu adalah 279 kursi atau setara dengan 48,1%. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah partai politik di DPR RI yang tidak mendukung Prabowo Gibran, maka parpol non pendukung Prabowo Gibran memiliki jumlah yang lebih banyak, yaitu PDIP dengan 110 kursi atau 18,97%, ada Nasdem dengan 70 kursi atau 12,07%, PKB dengan 68 kursi atau 11,72%, dan PKS dengan 53 kursi atau 9,14, yang artinya jumlah kursi parpol non pendukung Prabowo Gibran adalah 301 kursi atau 51,9%. Sampai sini jelas ya, bahwa jumlah kursi partai politik pendukung Prabowo Gibran itu masih di bawah 50%. Untuk itu, hal pertama yang perlu dilakukan Prabowo Gibran saat ini adalah merangkul partai politik yang kalah. Dari 4 partai politik yang tidak mendukung Prabowo, nampaknya PKB dan Nasdem itu yang paling memungkinkan untuk diajak bergabung. Kayak misalnya Nasdem. Prabowo dan Surya Paloh itu sudah melakukan komunikasi politik dan dianggap sebagai manuver Prabowo untuk merangkul Nasdem. Dan dari pertemuan tersebut, nampaknya Surya Paloh juga ada keinginan untuk bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu, PKB juga nampaknya bisa aja sih bergabung dengan Prabowo, karena kita sama-sama tahu juga PKB itu selalu berada di dalam pemerintahan. Dan sebelum penetapan Capres-Cawapres kemarin, Prabowo kan juga berkoalisi dengan PKB. Artinya apa? Artinya Prabowo tinggal membuka hatinya untuk mau kembali merangkul PKB. Cuman ya, mengajak PKB dan Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo Gibran itu bukan tanpa risiko. Mungkin aja ada penolakan dari Demokrat, karena kan kita juga tahu bahwa Demokrat punya luka lama dengan Nasdem dan PKB. Dengan katanya AHY sebelumnya dijanjikan untuk menjadi cawapres Anies. Gara-gara ada PKB, AHY batal jadi cawapres Anies. Dan akhirnya, Demokrat geser ke koalisi Prabowo. Tapi ada untungnya juga ya, Demokrat geser. Jadi Demokrat bisa berada di barisan yang menang Pilpres deh. Nah, di sini pentingnya dialog yang akan dilakukan oleh Prabowo. Prabowo perlu untuk dapat mensinergikan PKB, Nasdem, dan Demokrat untuk solid mendukung dirinya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memberikan kursi menteri yang lebih banyak ke Demokrat. Kayak misalnya, Demokrat diberikan jatah 2 kursi menteri, sedangkan Nasdem dan PKB akan diberikan jatah 1 kursi menteri atau wakil menteri. Karena ya gimana pun, Demokrat juga sudah berada di koalisi Prabowo Gibran sebelum penetapan Capres-Cawapres.
Walaupun PKB dan Nasdem dianggap sebagai langkah paling realistis untuk menggemukkan koalisi Prabowo Gibran, tapi bukan berarti PDIP dan PKS itu nggak mungkin untuk diajak bergabung. Kayak misalnya ada Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran, Rosan Roslani, pada saat Lebaran kemarin silaturahmi ke rumah Megawati. Ya emang terlihat wajar-wajar aja sebenarnya, namanya juga Lebaran. Tapi bisa jadi, ini langkah awal membuka gerbang agar PDIP dan Prabowo dapat berkomunikasi. Yang ujungnya adalah mengajak PDIP untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Lagian gue juga yakin bahwa Prabowo sangat berharap PDIP dapat bergabung. Soalnya gimana pun, PDIP adalah partai pemenang di pemilu legislatif. Dan soal PKS, mungkin aja tertarik untuk gabung ke dalam pemerintahan. Soalnya PKS kan udah istiqomah jadi oposisi terus nih. Masa sih masih betah jadi oposisi? Menurut gue ya, partai politik itu kayak semut dan kekuasaan itu kayak gula. Di mana ada gula, di situ semut akan berkumpul. Jadi kalau misalnya saat ini Prabowo Gibran yang akan berkuasa, kemungkinan terbesarnya adalah akan ada partai politik non pendukung Prabowo Gibran yang akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Gimana menurut kalian? Apakah PDIP, Nasdem, PKB dan PKS akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran? Komen di kolom komentar ya.